Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan suatu cerita yang ditulis oleh akun Nana Yes dengan judul Nenek-nenek Bermuka Rata. Nah, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Nah, kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan tahun 2004. Waktu itu, setelah tidak lama lulus dari SMA, saya lalu mencari beberapa informasi mengenai lowongan pekerjaan. Karena kebetulan waktu itu saya tidak terpikirkan untuk melanjutkan kuliah. Setelah mencari banyak informasi, akhirnya saya mendapatkan sebuah kabar dari salah satu teman saya. Sebut saja namanya Nopal. Dia memberikan kabar bahwasanya ada salah satu pabrik di kampung halamannya sedang membuka lowongan besar-besaran. Kebetulan Nopal ini tinggal di sebuah kota di Jawa Tengah, sebut saja di kota S. Tentu saja setelah mendengar kabar dari Nopal itu, saya langsung cepat-cepat menyiapkan beberapa dokumen untuk melamar pekerjaan. 2 hari kemudian, saya lalu berangkat ke kota S tersebut. Nopal sudah menunggu di terminal bis untuk menjemput saya. Kebetulan, selama saya tes di sana, saya meminta izin untuk menumpang tinggal di rumah Nopal ini. Singkat cerita, setelah saya datang ke pabrik untuk melamar, terus ikut tes dan interview, seminggu kemudian saya pun dinyatakan lulus dan diterima kerja. Lalu saya pun menandatangani kontrak selama 1 tahun. Waktu ikut tes selama 1 minggu itu, saya berkenalan dengan sesama orang-orang yang ikut tes dari berbagai daerah. Dan dari sekian banyak kenalan dengan orang-orang baru, saya benar-benar akrab dengan 2 orang. Sebut saja namanya Asep dari Bandung dan Sandi dari Cilacap. Dan alhamdulillah juga, 2 teman baru saya itu sama-sama diterima kerja. Akhirnya, kami bertiga memutuskan untuk mencari kos atau ngontrak bareng supaya lebih ringan membayarnya dan mencari kontrakan yang tak jauh dari pabrik itu. Saya pun meminta pamit kepada Nopal dan keluarganya serta mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mau menampung saya selama saya belum diterima kerja di pabrik ini. Nah, singkat cerita, kami bertiga pun akhirnya mendapatkan kos atau tepatnya sebuah kontrakan petak yang kebetulan lagi kosong. Jarak kontrakannya sekitar 4 kilo dari pabrik tempat kami bekerja. Jadi cukup naik 1 kali angkot dan sampailah di pabrik itu. Letak kontrakan itu dari jalan raya besar, pas turun dari angkot kurang lebih 150 meter ke dalam, melewati sebuah gang yang lumayan besar. Cukup untuk 1 mobil dan 1 motor. Kiri kanan gang itu ada beberapa rumah warga tapi tidak terlalu rapat. Jadi kadang antar rumah ada jeda kebun, ada lapangan bola kecil. Seiring waktu berlalu tak terasa, saya tinggal di sana kira-kira sudah mau 6 bulan. Dan sudah mulai banyak juga yang saya kenal dari beberapa warga sekitar dan sesama pengontrak. Dan kalau malam, saya juga suka ikut nongkrong dengan para remaja di kampung tersebut. Karena memang kebetulan, para remaja dan pemuda di sana sangat welcome kepada para perantau seperti kami. Nah, di pabrik tempat saya bekerja ini, saya dan Asep satu shift, sedangkan Sandi berbeda shift. Jadi kalau saya keluar nongkrong, selalu bareng-bareng bersama si Asep. Singkat cerita, pada suatu hari di hari Sabtu, kebetulan waktu itu saya sedang libur kerja bersama si Asep. Sore-sore menjelang maghrib, saya sedang ngopi sambil merokok di teras kontrakan. Saya melihat Mas Yanto yang lewat untuk berangkat berjualan jagung rebusnya. Mas Yanto ini kebetulan adalah sesama pengontrak di kontrakan yang saya tempati ini. Cuman posisinya, kalau saya berada di tengah, dia berada paling ujung. Dan kebetulan dia juga berprofesi sehari-hari memang
sebagai penjual jagung rebus dan kacang rebus. Biasanya dia ini mulai berangkat sehabis Isya. Tapi tumben-tumben, hari ini dia berangkat sebelum maghrib. Pas dia lewat, saya langsung bertanya, "Mas, tumben hari ini udah berangkat? Biasanya habis Isya berangkatnya?" Tanya saya. "Iya, Nay. Takut nggak kebagian tempat. Soalnya di kampung seberang lagi ada hajatan besar. Itu Pak Camat lagi ngawinin anaknya. Panggungnya besar. Acaranya bahkan 3 hari 3 malam. Nih, malam ini acaranya dangdutan. Besok malam wayang kulit. Terus malam ketiganya ketoprak. Nontonlah Nay sana. Rame lo di sana. Daripada di kosan ngapain sendirian." Tuh sama si Asep doang berdua, ucap Mas Yanto sambil bercanda. Iya Mas, insya Allah saya ke sana." "Ya udah ya, saya lanjut," ucap Mas Yanto sambil pergi mendorong gerobaknya. "Sep, mau ke sana nggak?" Mending dikontrakan aja, Nay." "Ya, udah ke sana lah, ngapain dikontrakan? Ngitung-ngitung hiburan, Sep. Lagi pula kan selama kita tinggal di sini, kita belum pernah hiburan sama sekali. Minimal jalan-jalan lah pas libur. Ini makan gak pernah, hanya diem aja di kontrakan. Ini mumpung ada nih dekat. Lagi pula malam minggu mau kemana? Mau ngapain sih di kontrakan?" "Ya udah deh, ayo yuk," ujar Asep menyetujui ajakan saya. Singkat cerita, sekitar pukul 8 malam, saya dan Asep pun berangkat dari kontrakan, berjalan kaki sampai di ujung gang. Lalu kami pun menyeberang jalan raya terus masuk ke jalan besar ke kampung seberang. Dari jauh sudah mulai terdengar sayup-sayup suara musik. Sekitar kurang lebih 10 menit jalan kaki, kita pun akhirnya sampai di acara tersebut. Pas sampai, memang terlihat sebuah panggung besar berdiri di sebuah lapangan bola. Kiri kanannya sudah dipenuhi para pedagang dan parkiran motor. Di depan panggung sudah penuh warga yang menonton. Sebagian banyak juga para warga yang sedang berjoget di sana. Dan di belakang panggung terlihat rumah tiket yang lumayan besar. Sepertinya memang rumah itu pemilik yang mengadakan hajatan ini, karena terlihat ada pelaminan di rumah tersebut. Saya akui memang hiburan ini cukup bagus, bahkan panggungnya, lightingnya, sound systemnya tampak mewah. Bahkan para biduannya pun tampak bagus-bagus. Ditambah MC-nya juga sangat menghibur. Saya dan Asep pun benar-benar menikmati acara tersebut. Bahkan si Asep kadang ikutan maju untuk berjoget ke depan panggung kalau lagi lagu favoritnya sedang dibawakan. Sedangkan saya hanya cuma duduk-duduk di samping gerobaknya Mas Yanto. Singkat cerita, tak terasa acara pun selesai. Saya lihat jam di HP menunjukkan pukul 12:30 malam. Saya dan Asep pun beranjak pulang. 10 menit kemudian, kita berdua sampai di ujung jalan kampung. Kita lalu menyeberang jalan raya. Kira-kira 10 meter masuk gang di sebelah kanan gang. Di situ terlihat ada pemuda-pemuda seumuran kami sedang nongkrong di pos ronda di belakang portal. Ada sekitar 5 orang. Mereka sedang memainkan gitar dan membakar jagung. Setelah dekat, ternyata pemuda-pemuda itu adalah pemuda di kampung sekitar tempat kami ngontrak. Dan 5 dari orang itu, 3 di antaranya kita kenal. Sebut saja namanya Wiwid, Agus, dan Roni. Lalu Wiwid pun menegur kami. "Wih, dari mana nih? Baru pulang." "Pulang apel ya?" "Alah, enggak Wid, boro-boro pulang apel. Jomblo iya," ucap saya sambil bercanda. "Ini saya sama si Asep barusan nonton dangdutan tuh di kampung sebelah. Ini baru selesai acaranya." "Emang kalian gak pada nonton?" ucap saya kepada Wiwi. "Oh, hajatan anak Pak Camat itu ya? Udah kok tadi. Ini cobaan memang kita di sana nggak lama, sekitar 1 jaman lah, terus balik ke sini.
Kan kalian lihat tuh kita lagi bakar jagung. Malam ini si Agus lagi ulang tahun. Tapi sayangnya ayam bakarnya udah habis. Tinggal jagung doang, kata Wiwit. Ya udah, sini mampir dulu lah. Makan jagung bakar dulu. Tuh, minuman juga masih banyak. Akhirnya, saya dan Asep pun setuju untuk mampir dulu. Karena kebetulan waktu itu perut saya juga agak lapar. Saya pun makan beberapa jagung. Asep juga sama. Lalu Wiwit menawarkan untuk minum minuman beralkohol. Saya coba menolak halus. Saya cuma minum kopi saja. Sedangkan Asep minum minuman beralkohol tersebut. Dan kira-kira sejam kemudian, si Asep pun mulai terpengaruh oleh minuman beralkohol itu. Karena sudah kebanyakan minum, dia terus mulai ngomongnya ngaco. Saya lihat jam di HP, sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Saya pun mengajak Asep untuk pulang. Saya tak lupa pamit kepada Wiwi dan kawan-kawannya yang sudah menjamu kami. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga. Pas beranjak dari pos ronda, Wiwi nyeletuk. Hati-hati tuh di jalannya, udah jam segini nih. Takutnya papasan sama demit, kata Wiwi bercandain kita sambil ketawa-tawa. Lalu dibalaslah sama si Asep yang kondisinya sudah terpengaruh sama minuman alkohol. Alah Win, gak takut gua sama demit. Kan gua habis abok. Wah, rasa takut gua udah hilang, ujar si Asep. Saya lalu berbisik kepada si Asep. Sep, ngomong jangan sompral gitu. Kalau beneran datang mau gimana? Kita ini di daerah orang. Setelah itu, kami beranjak pulang. Terlihat Asep jalannya juga agak sempoyongan. Mana jalannya lama. Ditambah parahnya lagi, karena mungkin pengaruh dari alkohol, mulutnya terus saja mengeracau gak jelas. Jalan melewati gang tersebut terasa lama sekali. Nah, pas di pertengahan gang, si Asep pun memanggil saya yang berada 10 meter di depannya. Nai, bentar Nai. Tunggu napa Nai? Ada apa? Ini, saya mau kencing dulu. Udah gak tahan, tungguin. Asep pun melipir ke sebelah kiri gang, pinggir tembok pagar rumah orang. Lalu dia pun buang air kecil di sana. Pas di bawah tiang listrik, samping bak sampah dari tembok. Setelah buang air kecil, si Asep ini lalu berjalan nyamperin saya dengan tergopoh-gopoh. Apa kamu Sep? Lari-lari gitu? Nai, kok gua kayak denger orang lagi nyapu di halaman ya? Itu di sebelah rumah itu, jawab Asep sambil menunjuk ke arah rumah tepat dia kencing di pinggir temboknya. Masa ada orang-orang nyapu malam-malam begini? Halu kali lu, mabuk kali Terus Sep. Kagak Nai, beneran asli nih mah. Ayo deh kalau gak percaya, sini lihat, dengerin coba. Saya dan Asep pun coba balik ke tempat di mana Asep kencing, karena saya juga ada rasa penasaran. Pas depan pagar tembok, saya coba dengarkan dengan sesama. Dan benar saja, saya mendengar apa yang dikatakan oleh Asep ini. Nah, Nai, bener kan? Kayak ada orang lagi nyapu lidi dari dalam. Iya Sep, bener. Dah jadi penasaran nih. Masa iya ada orang nyapu malam-malam gini? Ya udah, kita intip aja daripada kita pulang bawa penasaran. Malah nggak bisa tidur nanti kita. Iya deh Sep ya. Coba lihat sekeliling dulu Sep. Takutnya ada warga, ntar kita malah disangka maling lagi. Asep lalu celangak-celinguk ke sekitar gang tersebut. Terlihat di sana sangat sepi. Lalu kita berdua coba naik ke atas tembok bak sampah. Asep sebelah kiri dan saya sebelah kanan. Pas sudah berdiri di atas bak sampah, ternyata pagar tembok rumah itu masih lebih tinggi dari kita berdiri. Sep, cari benda apa kek?
buat natakin kaki kita supaya bisa lebih tinggi. Asep pun lalu turun dan mencari sesuatu yang memang bisa dibuat natakin kaki. Ia melihat ada beberapa batako hebel yang sudah berlumut, tidak terpakai, yang berada di pinggir rumput sebelah. Lalu kita taruh batako hebel tersebut di atas bak sampah. Dan akhirnya kita mulai memanjat, dan ternyata pas. Muka kita bisa tepas di atas pagar tersebut. Nah, dari atas pagar kita coba memandang sekeliling. Terlihat di sebelah kanan ada rumah yang lumayan besar memanjang ke belakang. Terasnya juga lumayan besar, tapi kondisinya gelap. Tak ada lampu sama sekali, cuma lampu teras depan. Lalu sebelah rumah tersebut terbentang perkarangan lumayan luas yang ditumbuhi beberapa pohon belimbing. Nah, di pojok kiri pagar tembok belakang ada sebuah pohon rambutan yang besar, rimbun dan lumayan tinggi. Di bawah pohon rambutan itu, di belakangnya sedikit ada semacam pendopo joglo dari kayu. Di pohon rambutan itu ada ranting dahan agak besar yang melintang di atas bagian depan joglo tersebut. Dan tepat di tengah dahan itu tergelantung satu buah lampu bohlam kuning yang menerangi latar depan joglo itu. Cahayanya kuning dan remang, tapi masih terlihat jelas dari tempat kami mengintip. Tak lama, si Asep ini nepuk pundak saya yang bikin kaget tiba-tiba. Nai. Apaan itu, Nay? Katanya sambil terus menunjuk ke arah joglo. Lah, apaan sih, Sep? Itu loh, Nay. Di depan joglo. Pas di bawah lampu. Dengan sedikit menyipitkan mata, saya coba tegesin apa yang ditunjukkan oleh Asep. Dan akhirnya, sedikit-sedikit, saya bisa melihat dengan jelas apa itu. Di sana kira-kira 15 meter di tempat kita berdiri, di depan joglo, pas di bawah lampu, terlihat dengan jelas seseorang yang sedang menyapu daun-daun kering pohon rambutan. Dari postur tubuhnya bisa dipastikan itu seperti sesosok nenek-nenek. Sedang posisi nyapu agak membungkuk dan begitu membelakangi kita. Rambutnya putih penuh uban dan disanggul, memakai kebaya bawahannya pakai kain batik. Dan yang anehnya, setelah saya lihat lebih teliti, ternyata dia menyapu dengan beberapa batang lidi saja, entah 4 atau 5. Jadi tidak seperti sapu pada umumnya. Dan tak berapa lama, saya mulai mencium ada aroma bau kenanga tapi apek. Sep, lu nyium sesuatu nggak? Iya, kayak bau kenanga, cuman kayak agak apek. Nay, itu nenek-nenek ngapain sih nyapu daun kering jam segini? Lah, mana gua tahu. Emang gua cucunya? Dalam hati sebenarnya saya sudah mempunyai perasaan tidak enak. Kayaknya bakal ada apa-apa dan sesuatu yang tidak beres. Dan tak lama dari itu, Asep nyeletuk. Tuh, kayaknya nenek-nenek mungkin udah pikun kali, Naya. Bingung, gak bisa ngebedain mana siang mana malam. Ucap si Asep sambil ketawa. Nah, pas si Asep mengucap seperti itu, tiba-tiba sosok nenek-nenek itu membalikkan badan ke arah kita yang sedang mengintip di atas pagar. Seketika, saya dan Asep langsung sontak terperanjat kaget melihat bentuk dari sosok nenek-nenek itu. Walaupun penerangan di sana cuma lampu bohlam kuning, tapi kita bisa melihat dengan jelas dengan mata kepala kita sendiri. Sosok nenek-nenek itu tidak memiliki mata, hidung dan mulut, alias bermuka rata. Sambil tangannya yang terus menggenggam beberapa batang lidi dan ditunjukkan ke arah kami. Karena saking kagetnya, dengan refleks saya langsung loncat ke bawah dari atas tembok bak sampah itu. Namun sialnya si Asep ini, karena mungkin masih terpengaruh oleh efek alkohol, saat dia loncat, dia malah menginjak pinggiran got dan kakinya malah terprosok masuk ke dalam got. Otomatis, dia langsung keseleo. Aduh, Bu, Nay. Tolongin, Nay. Aduh, kaki gua, Nay.
Ada kayaknya keseleo, Nay. Aduh, tolong, Nay. Tak berapa lama, saya pun langsung mengangkat dan memapa Asep pergi menjauh dari situ. Sedangkan aroma bau bunga kenanga yang apak itu makin tercium menjadi-jadi. Saat saya berjalan cepat mencoba menjauh sambil membapa Asep, saya coba menoleh ke belakang lagi. Saat saya menoleh ke atas pagar, tempat di mana kita mengintip, di situ alangkah terkejutnya dengan apa yang saya lihat. Di atas pagar, di mana tempat saya mengintip itu, saya melihat kepala nenek-nenek itu berada di situ menghadap ke arah kita, seolah-olah sedang menatap kita dengan muka ratanya. Dengan susah payah, akhirnya kami berdua berjalan dan sampai ke kontrakan juga. Buru-buru aku langsung membuka pintu kontrakan. Setelah itu, aku langsung membawa Asep ke kamar mandi belakang buat membersihkan kakinya yang belepotan karena masuk got. Pas udah dibersihkan, terlihat memang kakinya itu rada bengkak, mungkin karena keseleo. Terus ditambah dia muntah beberapa kali di kamar mandi. Sebelum tidur, saya coba urut pelan-pelan kaki si Asep ini pakai minyak. Semalaman, si Asep tidak bisa tidur. Mulutnya terus saja mengadu karena mungkin merasakan sakit di kakinya. Begitu pagi tiba, si Sandi pun akhirnya datang ke kontrakan dari pulang kerja shift malam. Dia terkejut melihat keadaan Asep yang tepar begitu. Kakinya makin bengkak, mulutnya terus mengadu dan badannya panas. Lalu saya ceritakan kejadian semalam yang saya alami bersama si Asep ini kepada si Sandi. Dan setengah percaya dan tidak percaya si Sandi ini, karena dia hanya manggut-manggut saja. Hari itu, saya tidak masuk kerja. Saya dan Sandi mau tidak mau harus mengantarkan si Asep buat berobat. Kita sewa angkot bolak-balik buat antar dan pulang berobat. Ya ke dokter, ya harus ke tukang urut juga. Lalu di hari ketiga, saya dan Sandi membawa Asep ke orang pinter di daerah sana. Seorang bapak-bapak. Karena si Asep kalau lagi malam, dia suka ngigau yang aneh-aneh. Misalnya suka ngigau, Jangan bawa saya, Mbah. Ampun, Mbah. Terus kadang-kadang ngigau, Tolong, lepasin, Mbah. Ampun, Mbah, lepasin. Orang pintar itu bilang, kalau si Asep ini ada yang ngikutin. Pas saya tanya diikutin siapa, si bapak itu tidak menjawab. Dia hanya senyum-senyum sambil bilang, adalah. Prosesnya, orang pintar itu membacakan doa ke botol mineral. Lalu air itu diusapkan ke kening, tangan, kaki, sambil dipijit-pijit pelan oleh si bapak itu. Padahal memang saya lihat dipijit pelan. Tapi si Asep sampai meraung-raung kesakitan sampai teriak ampun-ampun. Mau tidak mau, saya dan Sandi harus memegangi Asep yang dengan kuat karena dia meronta-ronta gak karuan. Singkat cerita, kurang lebih seminggu kemudian, akhirnya si Asep pun bisa normal kembali. Kakinya sudah normal, tidurnya pun sudah normal. Dia sudah bisa bekerja kembali. Tapi trauma Asep setelah kejadian itu, dia gak mau lewat gang yang biasa kita lalui ke jalan raya. Dia gak mau melewati depan rumah pagar itu. Dia lebih memilih lewat belakang kampung, walaupun harus memutar agak jauh. Sedangkan saya sih masih lewat gang tersebut. Kira-kira seminggu atau 2 minggu kemudian, saya iseng mencari informasi mengenai rumah itu. Akhirnya, saya mendapatkan informasi dari si Wiwin. Kalau rumah itu memang kosong. Tak ada yang menepati, tapi kadang 4-6 bulan sekali yang punya rumah pulang untuk membersihkan. Menurut keterangan Wiwin, dulu 2 tahun yang lalu sebelum rumah itu kosong, rumah itu cuma ditempati oleh 2 orang, yaitu seorang ibu dan 1 anak tunggalnya. Sang ibu sebut saja namanya Mbah Karti, dan sang anak perempuan sebut saja Mbak Tuti. Nah, pas Mbak Tuti lulus kuliah, dia pun tidak lama mendapatkan pekerjaan dan bekerja di pusat kota es. Jadi setiap hari pergi pagi pulang malam, begitu setiap hari, kecuali waktu dia libur. Lalu ada kejadian, suatu hari pas Mbak Tuti pulang kerja, di dalam rumah dia tak menemukan ibunya. Begitu ke arah halaman, dia pun langsung berteriak dengan kencang.
karena dia menemukan ibunya sudah tergeletak di depan joglo di bawah pohon rambutan. Kebetulan malam itu, kejadian itu, Wiwit ada di sekitar rumah itu. Begitu mendengar teriakan dari arah rumah Mbak Tuti, sontak Wiwi dan beberapa warga langsung masuk untuk menolong. Tubuh Bakarti dibawa oleh mobil para warga untuk ke rumah sakit terdekat. Setelah didiagnosa, ternyata kemungkinan Bakarti terkena serangan jantung saat menyapu di halaman sore itu. Dan tak ada yang menolong karena memang tak ada yang tahu. Karena menurut Wiwit, memang Bakarti ini tiap sore selalu menyapu halaman dan membakar sampah dedaunan keringnya. Lalu 4-5 kemudian setelah meninggal ibunya, Mbak Tuti ini menikah dengan laki-laki di kota sebelah dan memilih tinggal di rumah suaminya itu. Jadi dia pulang ke sini cuma membersihkan rumah itu saja bersama suaminya. Begitulah info yang saya dapat dari si Wiwit. Kalau mau ditarik benang, sama aja kejadian yang seperti yang saya alami. Cuma lumayan relevan karena yang saya temui sosoknya seperti yang digambarkan oleh Wiwit. Nenek-nenek yang sedang menyapu. Tapi saya tidak mau seujon. Mungkin bisa saja itu jin yang menyerupai dan mengambil energi dari kejadian yang pernah terjadi di situ. Untuk membuat orang takut atau apalah. Tapi di sini bisa kita jadikan pelajaran. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembukaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.